Cuan, we be getting money. Cuan. Semua 10 komentar di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas ini yang lagi viral guys ya, yang lagi rame lah dibahas kayak gitu ya. Apa namanya? Ini ya, pokoknya komennya seperti ini gitu. Dan ini masuk ke grup STS ya. Di sini, halo Kak, kami ada info dari pusat BI. Ya. Kalau pemesanan saham EIPO itu tidak wajar, nah, karena memang EIPO belakangan ini kan apa namanya jatahnya dikecil-kecil, karena memang yang pesan tuh banyak banget, guys ya. Di sini ternyata diselidiki ada banyak kejanggalan Kak di IP address-nya. Jadi akhir bulan kami akan kaji untuk login sekuritas memakai keamanan Fairmuk. Nah ini dari Mire ya guys ya di sini. Tolong berhati-hati kalau punya banyak akun, jangan di-share ke sosmed, apalagi FB atau TikTok. Jadi kalau punya banyak akun jangan di-share. Punya satu akun pun itu juga jangan di-share. Nggak boleh juga nge-share. Masa akun pribadi kita, data-data kita di-share di sosial media kan tolol sekali. Nggak boleh. Yang boleh di-share adalah profitnya berapa. Misal di Ajaib kayak di Stockbit kan ada. Misalnya profit berapa persen, itu nggak masalah. Karena itu nggak ada data kita. Nggak ada masalah. Nah kalau datanya ya jangan. Akunnya jangan di-share. Walaupun cuma punya satu akun ya. Kayak gitu guys ya. Ini nggak boleh. Dan kalau misalnya nih Mire Asset mau pakai Fairmuk ya sah-sah aja. Oh, HP saya juga pakai Fairmuk, nggak masalah, ya kan, jangan masalah. Nah, terus ada yang komen lagi nih di sini teman-teman. Ya di sini, ini ya ada yang komen seperti ini ya. Wah ini nggak bisa nih tag ke akun B ini kan saya bikin konten kemarin. Ya memang saya pesan pakai beberapa sekuritas kayak gitu guys ya. Saya udah ngomong di video ini ya, makanya yang komen seperti ini. Ini ada satu orang yang punya banyak akun. Nah apa salahnya kalau saya punya banyak akun? Itu kan legal dan boleh. Ya satu KTP nanti jadi satu SID. Satu KTP itu jadi satu SID. Nah, satu SID itu bisa buka banyak sekuritas. Satu SID itu bisa buka banyak RDN. Bener ya? Dan apakah itu melanggar? Enggak. Ya itu adalah legal. Kita punya banyak sekuritas, it's okay. It's no problem. Kayak gitu guys ya, diisi. Bisa kita punya duit 10 juta. Alih-alih kita bikin satu sekuritas diisi 10 juta, kita bikin 10 sekuritas di 1 juta kali 10. Itu ya boleh. Kayak gitu guys. Nggak ada yang melarang dan nggak ada hukum yang melarang itu. Dan itu boleh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa? Ya laporin aja sono. Jadi saya punya banyak sekuritas sih oke. Ya laporin aja. Apa salah saya kan? Nah harusnya bulan depan nggak bisa ikutan lagi kalau caranya curang. Curang dari mana? Ya saya curang ngapain? Nah kecuali kalau misalnya pakai data palsu. Begitu guys ya buat bikin atau pakai ya cara-cara yang melanggar hukum. Nah kalau misalnya kita nih ya minjem, istilahnya itu saudara kita gitu ya, saudara kita atau istri kita. Misalnya kita punya istri atau punya suami kayak gitu guys ya. Terus istri kita itu bikin sekuritas. Nah istri kita bikin sekuritas. Terus misalnya kita suruh nih buat beli IPO saham CBDK, tapi kita yang isi duitnya. Apakah itu melanggar? Hah? Istri kita guys, atau adik kita misalnya guys. Nah teman-teman cerna sendiri, apakah itu melanggar? Harus sih enggak ya, kayak gitu guys ya. Jadi ya, orang-orang yang ribut ya atas penjatahan kecil itu ada dua alasan nih. Kan penjatahannya kecil, orang-orang pada ribut ya. Orang-orang kok pada punya banyak sekuritas, bisa pinjem nama adik saudara gitu atau istri suami. Ya kalau teman-teman punya resource itu, ya pakai aja nggak masalah kan. Toh orangnya ada, manusianya ada. Ya kan kalau misalnya ditanya ya dia sendiri yang beli, kayak gitu guys. Manusianya ada dan dia setuju. Kayak gitu ya kita isiin ya, tak isiin ya. RDN kamu tak isiin buat beli IPO CBDK. Apa salahnya? Nggak ada salahnya guys. Nah kecuali kalau teman-teman itu pakai KTP palsu ya, akun-akun palsu, KTP-nya palsu buat bikin sekuritas. Nah itulah yang masalah. Nah yang jadi masalah adalah kalau orang-orang yang istilahnya itu beli beli IPO pakai data keluarga, adik, kakak atau istri, suami kayak gitu atau ayah ibu, itu sebenarnya nggak masalah. Dan kalau ada verifikasi muka ya nggak masalah kan. Adik kita ada, istri kita ada, ya udah Fairmuk aja nggak apa-apa. Orang sekuritas dia. Ya kan kita coba tinggal ngomong aja. Oh Ratu hold aja ya.
ya istri, ya suami atau adik, di Ratu hold, CBDK hold dulu. Ya nggak masalah, orang sekuritas dia yang pegang. Terus apa salahnya? Salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Jadi orang-orang yang koar-koar ya, yang istilahnya itu panik saat nanti ada vermuk, saat nanti ada pembatasan akun, itu orang-orang yang punya akunnya itu akun palsu. Mungkin KTP palsu atau KTP dia nyolong kayak gitu guys ya. KTP nyolong buat sekuritas yang nggak tahu gimana caranya, mungkin aja mereka bisa gitu ya. Nah, itu dia orang yang panik. Nah, kenapa nyalahin influencer kayak gitu guys ya? Nah, mereka tuh panik karena mereka itu yang bener-bener curang tuh mereka malahan. Ya mereka punya akun palsu, punya 100, 200, 1000 akun palsu yang gimana caranya kita nggak tahu kayak gitu guys ya. Nah, mereka ngelakuin itu, yang nggak masalah, bagus-bagus aja kalau misalnya di masa depan Bursa Efek itu ngelakuin semua vermuk ke semua sekuritas. Saya setuju, itu malah aman. Nah, kita tinggal bilang aja ke adik kita atau istri kita atau bapak kita, ibu kita gitu ya. Hold dulu ya bu, hold dulu ya. This is easy. Kasih vermuk aja biar mereka yang bener-bener panik ini, orang-orang yang panik saat ada vermuk itu orang-orang yang bener-bener dia itu punya akun-akun bodong beneran. Ya, nah itulah yang panik itu, biar itu yang diberantas biar jatah kita gede. Saya setuju. Kayak gitu guys ya. Oke guys ya, sampai ketemu di video berikutnya.